Senawan Cerita Detektif Conan episode 398 sampai 400 dimulai di kantor detektif Molly. Nampak Conan yang masih berpikir untuk melacak bos organisasi hitam melalui alamat email yang berhasil dia pecahkan, yaitu dari Melody 7 anak alias The Seven Children. Meski begitu, Conan memikirkan resiko yang sangat besar bila gegabah melacaknya secara terburu-buru. Di saat itu Conan dikagetkan oleh Ran yang mengomel karena Conan belum siap-siap. Tapi Conan menutup HP-nya dan tak sengaja meninggalkan di kantor detektif. Di saat itu Ran mengirim pesan kepada Shinichi memberitahukan bahwa mereka akan pergi menyelidiki sebuah kasus. Nah, ketika pesan terkirim, ponsel milik Conan yang tertinggal di meja bergetar. Di saat itulah Ran mulai curiga kenapa waktunya bisa bersamaan persis. Walau awalnya Ran cuek, ketika Conan kembali, ternyata HP-nya sedang dipegang Ran. Tentu saja Conan panik dan berlagak. Dia mendapat pesan dari Profesor Agasa untuk mengambil rencana detektif yang sudah diperbaiki. Untungnya Ran belum membuka ponsel Conan, namun Conan tahu dan kembali curiga terhadapnya. Scene berganti, nampak Kogoro dan Conan pergi menuju rumah klien Kogoro menggunakan mobil rentalan. Sebenarnya Kogoro sedikit kesal karena Ran dan Conan ikut serta seenaknya. Di sini Conan berkata, bukankah lebih baik pergi rame-rame dengan keluarga yang bisa membantu saat pemecahan kasus apabila Kogoro mengalami kebutuhan. Namun Ran berkata, benar juga ya, biar Conan bisa menunjukkan kemampuan layaknya detektif hebat, bukan? Seakan Ran menyindir Conan. Ternyata Ran berpikir bahwa Shinichi dan Conan kerjasama, saling merahasiakan sesuatu, sehingga Ran curiga Shinichi bukan sibuk dengan kasus, melainkan sibuk dengan wanita dewasa. Sesampainya di rumah klien, Kogoro dan Conan masuk. Klien wanita ini bernama Tomoko, seorang ibu rumah tangga. Ia mengundang Kogoro untuk menemukan ponselnya yang hilang 2 hari lalu. Alasannya tidak melapor kehilangan ke polisi adalah di ponsel itu ada riwayat pesan selingkuhannya. Tentu saja Tomoko sudah memberitahu selingkuhannya itu nomor barunya. Tomoko juga sudah mencari sendiri di rumah, termasuk bertanya kepada anggota keluarganya. Namun Tomoko yakin ponsel itu disembunyikan seseorang karena setiap kali ditelepon ada yang mengangkat, namun tidak ada orang yang bicara alias hening. Terakhir kali Tomoko menelpon sempat mendengar suara seruling ayahnya. Oleh karena itu Tomoko yakin ponselnya disembunyikan salah seorang di rumah tersebut. Ternyata terdapat pengalaman pahit 12 tahun lalu, dan Tomoko khawatir dirinya akan diceraikan apabila ponselnya dibuka oleh keluarganya atas perbuatan perselingkuhannya itu. Kogoro pun mengerti situasi Tomoko dan memulai pencarian. Pertama, menemui ayah Tomoko yang suka main seruling. Kogoro mengaku bernama Morigoro, teman kuliah Tomoko. Kedatangannya menemui ayah Tomoko untuk izin melihat model rumah sebagai bahan penelitian. Di saat ayah Tomoko akan memainkan serulingnya, dan disuruh Kogoro menelpon ponsel Tomoko yang hilang. Tentu saja ini tidak mudah, karena ponsel hilang itu dalam waktu sekitar saja. Di saat yang sama, ayah Tomoko mendadak ingin ke toilet. Di sini Kogoro menganalisa bahwa ayah Tomoko tidak mungkin menyembunyikannya. Terlebih Ran berkata bahwa panggilannya diangkat lalu dimatikan. Kemudian mereka pergi ke orang kedua, yaitu Shige, seorang penulis novel. Di saat Ran menelpon ponsel Tomoko, tiba-tiba Shige dapat panggilan masuk di ponselnya yang ternyata dari editor. Kemudian mereka melanjutkan di lokasi kerja suami Tomoko yang seorang ilustrator. Di sini juga tidak ditemukan petunjuk ponsel Tomoko yang hilang. Namun beberapa detik bel rumah berbunyi. 2 orang HRD sudah membukanya. Ternyata tidak ada seorang pun. Menurut Tomoko itu hanya ulah bocil iseng saja, karena sudah sering terjadi. Hal ini jelas diketahui Kogoro dan Conan. Dan ternyata Tomoko berhasil menemukan ponselnya. Setelah menunjukkan ke Kogoro, Tomoko berterima kasih dan berkata akan membayar jasa Kogoro via transfer, sehingga Kogoro dan Conan pamit pulang tanpa tahu di mana Tomoko menemukan ponselnya itu. Dalam perjalanan pulang, Conan berkata bahwa dirinya akan mampir ke rumah Profesor Agasa untuk main game, bahkan meminta izin menginap. Namun Ran tidak memberi izin. Ran nampak berusaha
si Conan ketika Conan mampir ke rumah Profesor Agatha dan menceritakan situasi dirinya yang dicurigai lagi. Di televisi muncul berita yang menewaskan wanita di sebuah mobil dekat dermaga bernama Tomoko. Tentu saja Conan terkejut melihat berita itu. Tingkah sulit Kokoro dan Nanggolan datang ke TKP yang sedang diperiksa polisi. Takagi menjelaskan bahwa korban bernama Tomoko tewas di dalam mobil akibat pukulan keras di kepala dan dapat luka tusuk di perutnya. Di sini Megure sempat teringat kasus yang mirip beberapa tahun lalu. Nah, kedatangan Kokoro nampaknya membuat Megure buyar dan menyuruhnya pulang. Itu bukan urusan detektif. Kokoro pun menjelaskan apa yang terjadi siang tadi dan akhirnya mereka pergi ke rumah korban. Mereka bertemu dua ART rumah dan di saat mengetahui Tomoko kemungkinan tewas dibunuh selingkuhannya, kedua ART itu berkata siang tadi orang berkumis datang membawa anak kecil yang mengaku bernama Morigoro. Tentu saja Kokoro Mori meluruskan penyamaran palsunya siang tadi. Setelah mendapat pukulan dari salah satu ART menggunakan tongkat vakum, polisi pun menginterogasi anggota keluarga Tomoko. Namun ketiganya punya alibi. Pada jam kejadian 7.30 malam, ayah Tomoko sedang santai sambil mendengarkan radio. Artinya yang saat itu membawakan makan malam memastikan bahwa tuannya di ruangannya. Lalu orang kedua, Shige, seorang penulis novel, di saat ART membawakan makan malam, Shige hanya melambaikan tangannya karena dia sedang sibuk menulis novel yang tengah di-plan. Kemudian orang ketiga, suami Tomoko, sepanjang hari dia hanya berada di ruang kerjanya. Memang makan malamnya masih utuh karena dia sedang fokus menyelesaikan kerjaan. Biasanya dia akan makan setelah itu. Polisi pun menyimpulkan dari penghuni rumah punya alibi semua. Itu artinya tinggal satu orang, yaitu selingkuhannya. Dan tak lama dia telepon ke rumah. Ternyata pria selingkuhan Tomoko, Megure, yang bicara. Dan ternyata selingkuhannya itu menelpon karena biasanya pesannya akan cepat dibalas oleh Tomoko. Namun ponselnya tidak aktif pula saat ditelepon. Menurut Megure, pria itu tidak tahu Tomoko telah tewas dan sudah memastikan ke teman yang berusaha si pria bahwa mereka berada di sebuah bar di Hokkaido sejak jam 8 malam. Kokoro juga memikirkan untuk menggunakan pesawat saja akan butuh waktu 2 jaman bolak-balik dari rumah itu ke Hokkaido. Jadi selingkuhan Tomoko bukan pelakunya. Kemudian ART-nya memberitahu masalah di rumah tersebut. Pertama mengenai kasus 12 tahun lalu terbunuhnya seorang wanita di layanan telepon umum. Dia tertusuk dan tewas akibat pukulan di kepala. Di sini Megure teringat kasus lama tersebut. Menurut Megure, kasus itu tidak diketahui akhirnya karena diselesaikan oleh divisi lain. Kasus itu pembunuhnya adalah Esuke. Hal ini membuat Tuan Besar marah dan mencoretnya dari keluarga. Sebagai gantinya, Esuke tidak dilaporkan ke polisi. Lalu beberapa minggu ini, Tomoko sering bertengkar dengan Shige karena kisah dalam novel yang ditulis hampir mirip terjadi pada kehidupannya dan sempat meminta untuk merubah cerita itu. Lalu suami Tomoko sering marah bila ada yang iseng membunyikan bel rumahnya. Itu mengganggu konsentrasinya saat bekerja. Apalagi itu sering terjadi beberapa hari ini. Conan pun memastikan ponsel dan menyuruhnya untuk mengecek alamat pengirimannya sudah benar atau tidak. Ternyata alamatnya berbeda alias salah kirim. Kokoro pun berdebat dengan Megure mengenai ponsel Tomoko yang hilang. Bahkan di TKP juga tidak ditemukan ponselnya Tomoko. Sudah dilakukan pelacakan. Sayangnya polisi tidak berhasil menemukannya juga. Kemungkinan besar ponsel itu dibawa pelaku dan pelaku sudah berhasil membuka isinya. Di sini nampaknya dan terus mengawasi Conan sehingga Conan sendiri tidak bisa mengandalkan Kokoro tidur. Pada akhirnya Conan hanya memberikan clue kepada polisi dan Kokoro agar bisa menyelesaikan kasus sendiri. Pertama, Conan berkata kunci ponsel itu ada 4 digit dan tentu saja butuh waktu berjam-jam bila niat membukanya berurutan dari angka 0000 sampai 9999. Dari sini Megure kembali mencurigai 3 orang rumah, namun dia harus menemukan
sebenarnya. Meskipun yang berkaitan dengan kasus 12 tahun lalu hanya ayah Tomoko, rasanya tidak mungkin Tomoko dibunuh oleh ayahnya. Sehingga Meguri dan Kokoro fokus terhadap dua orang sisanya. Di sini Conan berkata, aku lapar, ingin makan, tapi kurang berselera bila makan karet. Clue ini menjurus pada suami Tomoko yang tidak mungkin melakukan kejahatan ke istrinya. Di saat fokus bekerja, orang cenderung makan saat lapar. Namun terkadang juga ada yang memilih untuk selesaikan pekerjaannya terlebih dulu. Pada akhirnya Kokoro mengerti bahwa pelakunya adalah Shige. Dan Megure juga yakin Shige memberikan sesuatu di kamarnya. Oleh sebab itu, saat ALT mengirim makanan, Shige hanya melambai dari balik pintu. Karena saat itu perannya digantikan Eisuke yang ada di ruangannya. Awalnya Shige tidak mau mengakuinya, namun sebab terpojok karena kasus 12 tahun lalu diungkap, Kokoro juga berhasil menemukan ponsel Tomoko. Eisuke pun keluar dari persembunyian. Di saat itu Shige mengakui bahwa dia terpaksa melakukan trik yang sama seperti 12 tahun lalu karena Tomoko memerasnya. Ternyata Tomoko berhasil menemukan ponsel hilangnya yang dipegang Eisuke saat sembunyi. Dan Tomoko mengancam keberadaan Eisuke kepada Shige. Shige dan Eisuke sudah lama saling membantu. Yang menulis novel itu ternyata Eisuke. Shige pun teringat kasus 12 tahun lalu saat Eisuke menusuk wanita. Ternyata wanita itu belum tewas. Shige mendatanginya. Namun wanita itu berkata bahwa dia itu hanya ingin uangnya saja. Mendengar itu, Shige memukulnya hingga tewas. Jadi kasus kali ini juga sama. Keduanya, pelakunya adalah Shige. Polisi pun membawanya. Kokoro dan Conan pun pulang. Conan nampaknya memuji Kokoro yang berhasil menyelesaikan kasus. Kokoro dengan bangga menyatakan dirinya detektif hebat. Nah, ketika Conan turun dari mobil ponselnya, tak sengaja tertinggal di kursi. Dan yang melihatnya langsung mengambil ponsel itu. Setelah Kokoro memberikan mobil rental, mereka makan malam lalu tidur. Sedangkan Tran pergi ke kantor detektif secara diam-diam untuk mengecek isi ponsel Conan. Tujuannya jelas membongkar bahwa Conan adalah Shinichi. Terlebih pada kasus hari ini, dan semakin yakin semua clue dari Conan bukan dari Shinichi yang menelpon. Oleh sebab itu, kesimpulannya hanya satu, Conan itu Shinichi. Tentu saja orang tidak mudah membuka ponsel tersebut karena terkunci. Meskipun Tran sedikit galau dan pasti kecewa karena Conan tahu rahasia Tran. Dan Tran sudah pernah curhat kepada Conan. Apalagi mereka sudah tidur bareng, mandi bareng juga. Namun Tran berusaha kuat membuktikannya dengan membuka ponsel itu. Setelah 2000 kali kode dimasukkan, nampaknya Tran mulai mengantuk karena sudah lewat tengah malam. Tak lama terdengar jalanan berisik oleh mobil. Di sini Tran teringat dengan Shinichi saat berdebat mengenai kode angka. Saat di bis, Shinichi hafal kode angka dengan membaca plat nomor. Dan tak sengaja Shinichi melihat plat nomor mencurigakan yang artinya penculik. Shinichi pun turun dan melapor ke polisi. Sedangkan Tran disuruh pulang duluan karena sudah malam. Tak lama Tran mendapat kabar bahwa mobil pencuri itu berhasil ditangkap. Ternyata mereka telah merampok bank. Dari kejadian itu, Tran teringat bahwa Shinichi suka Hermes dan memasukkan angka 428, namun tetap salah. Dan pun teringat nama panjang Hermes itu Sherlock Hermes. Lalu kemasukan 4869 dan ternyata kunci ponselnya berhasil terbuka. Tentunya dan panik bercampur senang. Ternyata isi pesannya hanya dari Profesor Agasa. Tidak ada pesan dari Ran. Tampaknya Ran belum percaya dan pun mengirim SMS ke nomor tersebut beberapa kali. Namun tidak ada satupun yang masuk. Tiba-tiba ponsel Ran berdering. Ternyata telepon dari Shinichi. Shinichi mengeluh kenapa dan mengirim pesan kosong berkali-kali di tengah malam begitu. Di saat yang sama, Conan datang ke kantor detektif dan menanyakan ponselnya yang hilang. Conan pun melihat ponselnya dipegang Ran dan satu mintanya. Ternyata ponsel itu tidak terkunci. Conan sedikit marah dan sedikit malu beralasan bahwa ada pesan dari wanita yang dia suka di sekolahnya. Conan pun kembali ke kamarnya. Ternyata Conan sudah meminta ponsel yang persis kepada Profesor Agasa dan memindahkan datanya ke ponsel baru itu.
kini dia punya 2 ponsel. Meskipun berisiko, Conan melakukan itu agar Lan lebih tenang dan bisa menghubunginya kapanpun. Conan menggunakan tape recorder berisi rekaman suara Shinichi untuk melaporkan, sehingga Lan pun kini tidak mencurigainya lagi. Shinawa Cerita Detektif Conan episode 406 sampai 408 dimulai di sebuah acara magic show yang dibintangi Hoshikawa. Ternyata Kazuha yang tertarik ingin menonton sehingga mengajak Heiji, Alan, dan tentu saja Conan untuk ikut. Dalam perjalanan menuju gedung pertunjukan, Conan bertanya kepada Heiji kenapa mereka datang kemari untuk menonton pertunjukan magicnya Hoshikawa. Heiji menjawab dengan nada meledek, itu karena ada gadis Aho yang bilang aku ingin merasakan keajaiban. Tentu saja hal ini didengar Kazuha yang berjalan tak jauh dari mereka berdua. Namun saat Kazuha berbalik dengan wajah marah, Heiji dan Conan sudah menjauh dan duluan menuju gedung pertunjukan. Nampaknya Heiji maupun Conan hanya cemburu karena sebagai detektif mereka merasa bosan melihat trik surat yang dirasa biasa dan menganggap trik mereka hanyalah tipuan belaka. Magic show dimulai dari kemunculan Hoshikawa dari sebuah kotak yang disusun beberapa peniko. Kemudian Hoshikawa masuk ke sebuah jeruji besi dan dikunci rapat dengan gembok sampai 4 biji. Setelah ditutup memakai kain hitam, para peniko menusuk kain dengan tongkat yang sudah dipersiapkan. Lalu kain itu dibakar dan Hoshikawa muncul di tengah para penonton. Sesi berikutnya Hoshikawa masuk ke sebuah akuarium besar. Dengan tangan terborgol dan kaki memakai pemberat, nampaknya terjadi suatu kesalahan karena Hoshikawa tak kunjung muncul setelah 10 menit. Bahkan para pengawas sempat menyuruh kru mengambil tapak untuk menghancurkan akuariumnya. Melihat kondisi itu, Lan dan Kazuha bergegas. Mereka berusaha memecahkan akuariumnya dengan teknik bela diri mereka. Namun di saat akan melancarkan serangan, Hoshikawa muncul dengan nafas hampir habis dan meminta para penonton bertepuk tangan untuk kedua wanita yang berusaha membantu. Selesai acara, Lan dan Kazuha meminta maaf secara langsung kepada Hoshikawa. Di saat itu ada 2 orang pesulap lainnya merupakan satu perguruan, alias mereka punya satu master bernama Masakage. Kedua orang itu bernama Honda dan Tenko. Tentu saja Conan dan Heiji tahu bahwa Masakage adalah pesulap hebat yang dikabarkan menghilang sejak 10 tahun silam, dan fakta itu dibenarkan oleh para muridnya. Di sini mereka mengadakan kolaborasi dan berencana mengadakan magic show bersama. Di saat itu Hoshikawa mengundang Kazuha dan Lan untuk ikut serta sebagai penonton latihan. Mereka pun memutuskan berkunjung ke rumah Masakage untuk membahas rencana kolaborasi magic show itu. Sesampainya di rumah Masakage, mereka disambut istri Masakage. Di saat itu Tenko berkata bahwa dirinya akan merancang trik kebangkitan penyihir, di mana dirinya akan diikat di sebuah papan salib, lalu para penonton akan membakarnya. Setelah api padam, Tenko akan bangkit kembali keluar dari abu bekas bakar itu. Di sini Conan dan Heiji merasa ada yang aneh dengan wajah orang-orang yang mendengar rencana Tenko. Lalu Lan dan Kazuha membantu memasak makan malam, sedangkan yang lain berbencar berkeliling rumah itu. Ada juga yang tidur sejenak karena bangun kebagian. Di saat itu Kokoro menelpon Lan karena pulang telat. Kokoro belum matang. Di sini Lan menyuruh Kokoro untuk beli nasi goreng atau ke pecel lele terdekat karena Lan bakal pulang malam, tidak akan sempat memasak untuknya. Lalu Kazuha memanggil Lan untuk segera membantu. Ternyata istri Masakage pergi ke warung untuk beli bumbu instan. Di rumahnya kehabisan bumbu. Di sini nampak Conan dan Heiji yang disuruh membantu, namun terlihat mereka memotong daun pohon saja tidak bisa. Tak lama Hoshikawa datang ke dapur, mengajak Lan dan Kazuha melihat-lihat isi rumah, terutama peralatan magic show. Mereka pun pergi ke lantai 2, namun lorongnya gelap. Nah, ketika saklar lampu ditekan oleh Hoshikawa 2 kali, tidak ada respon dan menduga lampunya sudah konslet. Tiba-tiba listrik padam. Di sini Conan dan Heiji bertanya ke istri Masakage yang baru saja kembali, di mana sekring listriknya. Setelah ditunjukkan, Heiji pun menaikkan sekring yang turun.
berada di wajahnya. Sontak Conan dan Heiji naik ke lantai 2 dan melihatnya. Saat Heiji mengecek, ternyata Tenko sudah tewas. Di saat itu, Hoshikawa menelpon dokter di salah satu ruangan. Conan dan Heiji masuk ke sana dan melihat jendelanya terbuka. Nampaknya mereka berpikir pelaku telah kabur melalui jendela dan melompat ke semak di lantai dasar. Saat itu Kazuha memanggil Heiji untuk melihat ruangan sebelah kanannya. Ternyata ruangan itu berantakan. Ruangan itu adalah gudang data trik sulap yang dikumpulkan oleh Mr. Masakage selama berkarir. Kemudian istri Masakage menambahkan bahwa di ruangan itu juga disimpan buku terlarang bernama Masakage Note yang isinya trik sulap terbaru rancangan pribadi alias sulap original Masakage yang dikembangkan sendiri. Tak lama Mulan datang dan membawa jasad korban. Kemudian Meguri dan Takagi melakukan investigasi. Mereka jelas ditelepon oleh Heiji. Di sini Heiji langsung menceritakan kronologi kejadian sampai Tenko ditemukan tewas. Lalu menuduh Hoshikawa sebagai pelaku yang berada paling dekat dengan korban. Di sini Kazuha mengelak tuduhan Heiji karena Kazuha memeluk tangan Hoshikawa lalu dan memeluk Kazuha. Tentu saja hal ini mengejutkan Heiji dan Conan. Heiji sendiri mendadak tidak konsen karena merasa jengkel melihat Kazuha memeluk Hoshikawa. Di saat itu Conan berusaha menelpon Shinichi, namun Heiji menyita ponsel lalu meluapkan rasa marahnya kepada Conan setelah sedikit menjauh. Di saat polisi menginterogasi yang lainnya, Heiji bertanya kepada Conan kenapa dirinya merasa jengkel ketika Kazuha dekat dengan Hoshikawa. Conan pun terus terang menjawab, mungkin kau cemburu dan khawatir Kazuha akan diajak kencan dengannya. Di sini Heiji nampak belak-belakan mengiyakan pendapat Conan, lalu meminta saran agar bisa kembali konsen. Conan hanya berkata, kau seperti anak kecil saja. Hal ini membuat Heiji marah dan sempat mengangkat kedai baju Conan. Tentu saja Kazuha meladai sikap Heiji itu. Kemudian Meguri mendapat informasi lain mengenai pria mencurigakan yang bertemu 5 tahun selalu. Sempat menanyakan Masakage Note padanya. Namun istri Masakage tidak begitu mengingat jelas betapa tamu itu, sehingga Heiji mengusulkan untuk melihat foto album. Dan saat mereka menuju ruangan yang menyimpan album foto, Meguri merasa lorong lantai itu terlalu sempit sehingga susah untuk bergerak. Di sini Heiji dan Conan nampaknya menemukan celah trik ketika melihat pintu ruangan album itu, sehingga mencarinya di album foto. Dan Conan berhasil menemukan foto Masakage mempraktikkan trik pohon Natal di lorong TKP menggunakan lampu. Di ruangan itu juga nampak aneh karena terdapat layar proyektor yang dipasang di jarak 1 meter dari tembok. Padahal layar proyektor itu umumnya menempel di dinding atau tembok. Hoshikawa menjelaskan bahwa layar itu berbeda, sudah dimodifikasi dan memang sengaja dipasang demikian untuk latihan trik keluar dari layar proyeksi. Di saat itu Ran dan Kazuha teringat sesuatu mengenai bayangan vas bunga. Sebelum Tenko ditemukan, bayangan vas bunganya lurus, sedangkan saat ditemukan bayangan vasnya jadi miring. Tentu saja Conan dan Heiji tertarik dengan pernyataan itu karena tidak mungkin bayangan vas akan bergerak secepat itu akibat sorotan bulan. Hoshikawa pun menjelaskan mungkin saat Tenko belum ditemukan, sorotan bulan terhalang oleh awan. Sedangkan saat Tenko ditemukan, awan telah menghilang sehingga cahaya bulan menyorot bebas. Kemudian mereka pergi ke kamar tidur yang biasa dipakai untuk istirahat bersama. Di saat itu Chiba melaporkan ke Meguri melalui jendela bahwa ditemukan jejak dan ranting di semak luar. Meguri pun menyuruh untuk menyelidiki lebih lanjut. Nah, saat Meguri menutup jendela ruangan itu, Conan dan Heiji tersenyum. Mereka nampaknya tahu trik si pelaku dan sudah mengetahui siapa pelakunya. Heiji pun meminta Meguri untuk menunggu di ruang lain karena Heiji dan Conan bersiap membuat trik yang sama, lalu meminta bantuan Takagi dan Chiba. Awalnya Meguri berasumsi bahwa Heiji akan memakai Chiba dan Takagi sebagai kelinci percobaan.
karena Heiji sendiri sempat berkata kasus tersebut pelakunya dari orang luar yang berusaha mencuri masa Kagenon. Namun ketahuan oleh Tenko sehingga pencuri itu membunuh Tenko lalu kabur lewat jendela. Pelakunya jelas seorang mencurigakan yang bertemu 5 tahun lalu karena dia orang yang tahu mengenai masa Kagenon. 10 menit berlalu, Heiji mengumpulkan semua orang dan memulai deduksi. Heiji menanyakan lagi ciri orang yang bertemu 5 tahun lalu kepada istri masa Kage. Namun ciri-cirinya berubah lagi. Heiji pun menegaskan apa pria yang bertemu itu punya kebiasaan mengangkat kacamata dengan jari kelingking. Dan si istri masa Kage nampaknya ragu menjawabnya. Di sini Abandon Kazuha yang menyimak jadi memperhatikan bahwa bukankah ciri-ciri itu mirip seperti kebiasaan Honda. Maka Heiji di sini menyimpulkan bahwa istri masa Kage itu berbohong. Dia sengaja membuat karakter imajinasi untuk dijadikan kambing hitam. Tujuannya adalah membantu si pelaku karena pelaku sebenarnya adalah Hoshikawa. Tentu saja wajah Hoshikawa mulai panik. Meguri dan Kazuha jelas terkejut karena Kazuha selalu memegang erat tangan Hoshikawa saat kejadian. Heiji pun memulai triknya berperan seperti Hoshikawa. Mereka naik ke lantai 2 dan menyusuri lorong. Kemudian Heiji menyalakan sepelat lampu. Kazuha memegang erat tangan Heiji seperti waktu saat kejadian. Di saat itu listrik padam. Di lorong itu tidak ada apapun. Kemudian Chiba yang berada di panel screen menaikkan screen yang turun. Lampu menyala dan ada Conan di ujung lorong itu. Jelas ini mengejutkan semua orang. Dan sempat berkata, Conan pasti keluar dari ruang gudang data di sebelah kanan. Dari pintu ruang gudang itu Takagi keluar dan berkata, tidak ada yang keluar masuk melalui pintu itu karena Takagi mengawasinya di dalam. Kemudian Conan berteriak mengalihkan perhatian. Sontak semua orang menoleh ke arah lain dan tiba-tiba Conan menghilang. Jadi triknya terletak pada pintu di ruangan album di sebelah kiri. Pintu itu punya 2 lapisan yang salah satunya dipasangi cermin sehingga ketika pintu terbuka keluar cermin memantulkan kondisi di dalam ruangan album yang sudah disetting memakai layar proyektor sehingga terlihat seperti lorong. Heiji juga menegaskan bahwa Hoshikawa sebenarnya tidak ada niat melakukan kejahatan ini. Namun suasana mulai berubah sejak Tenko berkata akan memakai trik kebangkitan penyihir. Barang buktinya hanya perlu mengecek vas bunga di ruangan album. Pasti ada bekas noda darah di sana dan beberapa bercak di baju Hoshikawa. Selain itu, Hoshikawa sengaja membuat jejak di semak untuk kamuflase sehingga polisi akan mengira pelaku melarikan diri alias perbuatan orang dari luar. Pada akhirnya Hoshikawa mengakuinya. Trik itu rancangan masa Kage dan Tenko tidak tahu mengenai trik kebangkitan penyihir. Yang tahu hanya istri dan 2 murid pertama karena Tenko menjadi murid ketiga. Sebenarnya masa Kage no itu selalu dibawa oleh masa Kage kemanapun dia pergi. Namun suatu hari masa Kage no itu hilang. Lalu masa Kage pergi untuk mencarinya dan hingga sekarang belum kembali. Hoshikawa sudah memastikan Tenko telah mencuri masa Kage no 10 tahun lalu. Dia berusaha menggunakan trik milik masa Kage untuk membuat dirinya populer dan menyatakan sudah seharusnya masa Kage pensiun dari dunia sulap. Hal inilah yang membuat Hoshikawa gelap mata dan membunuh Tenko. Hoshikawa pun dibawa polisi. Di sini Megure sempat memuji Heiji dan membandingkan kemampuan deduksinya dengan Shinichi Kudo. Megure berkata bahwa Heiji mungkin lebih hebat dari Shinichi. Jelas ini membuat Heiji senang, sedangkan Conan nampak berwajah kesal. Sinawat cerita detektif Conan episode 409 sampai 410 dimulai di sebuah panggung teater. Nampak detektif Wei sedang latihan. Mereka ikut serta dalam pentas teater itu. Setelah selesai latihan, seorang pria bernama Tamanosuke muncul dan memuji mereka. Dalam hati Tamanosuke yang semutan dengan detektif Wei coba datang dan memuji Conan sambil memeluknya. Di sini Ayumi sempat menjauhkan Megumi dengan wajah sedikit marah. Lalu Tamanosuke tampak memarahi beberapa anggotanya yang masih ngobrol di bawah panggung. Salah satunya bernama Rengen. Dia dicap paling tertinggal padahal perannya paling banyak sebagai Putri Kaku.
Kaguya. Ketika itu Genta berpikir bahwa Tamanosuke orang yang keji. Mitsuhiko pun menjelaskannya tidak keji. Sebagai pimpinan teater keliling, sudah sewajarnya dia bersikap tegas kepada anggotanya agar tidak marah rasa. Istrinya Ayumi berpendapat bahwa Rinki mirip dan Shin berganti di kantor detektif Mori. Terlihat Sonoko yang mengarah dan keluar dari rumah dengan alasan untuk segera pergi ke teater Tamanosuke dan sempat berhenti dan berkata dia disuruh masak seblak buat makan siang Kokoro. Namun Sonoko menjawab, nanti saja, Kokoro juga masih minum bir. Pasti terlalu sampai sore. Akhirnya mereka ke gedung teater. Di saat mau masuk, Sonoko berkata Tamanosuke itu mirip seperti Shinichi dan hanya terdiam. Detik berikutnya, datang sebuah mobil. Dua orang berpakaian jas turun dari mobil itu. Mereka masuk ke gedung teater. Ternyata mereka adalah keluarganya Rengge. Lebih tepatnya ayah dan sekretarisnya. Keluarga kaya raya pemilik perusahaan kata Oka. Kedatangan mereka untuk menjemput Rengge pulang karena telah melarikan diri dari rumah selama 3 bulan tanpa kabar. Nyatanya, hal ini tidak diketahui pimpinan teater maupun anggota lainnya. Di saat itu Rengge tidak mau pulang. Ayahnya pun menyuruh sekretarisnya yang bernama Onuki untuk menyeret Rengge. Sebenarnya Rengge sempat meminta tolong kepada Tamanosuke. Namun Tamanosuke berkata, kau bisa lanjutkan latihannya di rumah. Aku harap kau selesaikan masalahmu dengan ayahmu secara baik-baik dan harap Rengge bisa menenangkan diri terlebih dulu dan tidak terlibat masalah lagi dengan ayahnya. Rengge pun pula. Setelahnya Tamanosuke meminta dan menggantikan peran Kaguya untuk latihan teater. Dan di sini Sonoko berkata, ini berbahaya, sampai menunjukkan poster adegan pelukan peran Kaguya. Tentu saja Conan terkejut. Sedangkan detektif lainnya nampak senang karena akan ada adegan romansa. Ringkas cerita, hari pertunjukan tiba. Jam 11 siang Rengge belum kunjung muncul di gedung teater, sehingga Tamanosuke bergegas untuk menjemputnya. Di sini Aran dan Conan ikut serta. Sesampainya di rumah Rengge, ternyata mereka bertemu tak kaget. Pada akhirnya mereka masuk dan bertemu ayah Rengge. Di sana ada Megure dan Kokoro. Tamanosuke pun bertanya di mana Rengge. Ayah Rengge hanya menjawab bahwa putrinya menghilang sejak kemarin saat berbelanja. Conan pun melihat laptop yang ada di meja ruangan itu. Ternyata ada sebuah video rekaman Rengge yang disekap dan pernyataan penebusan Rengge sebesar 1,5 juta yen yang harus dibagi 3 perusahaan ke Taoka. Lalu tebusan itu harus diantar oleh sekretarisnya yaitu Onuki ke lokasi yang sudah ditetapkan. Saat polisi menyelidiki, mereka tidak tahu email itu dari siapa. Yang jelas Rengge diculik dan meminta tebusan. Di sini Megure bertanya kenapa harus dibagi 3. Onuki menjelaskan bahwa perusahaan Ketoka bekerja sama dengan 3 perusahaan lain dan ketiga manajer perusahaan itu telah mengajukan lamaran untuk Rengge. Di saat itu Kokoro berpikir keras dan berkata, itu seperti kisah Putri Salju dan pun membentak, bukan, itu kisah Putri Kaguya. Conan pun merasa ada yang aneh dengan videonya. Tamanosuke juga memperhatikan dan merasa tahu lokasi tersebut. Namun Kokoro memarahi Conan yang seenaknya memainkan laptop orang. Conan pun mengabari Ayumi yang berada di teater untuk mengetahui keadaan sana juga. Tak sengaja Conan mendengar teriakan Sonoko yang terkena sarang laba-laba saat bepergian di gudang sendirian. Di saat itu Conan menyimpulkan bahwa Rengge kemungkinan membuat video itu sendiri alias sengaja membuat keadaan dirinya seakan diculik. Tamanosuke yang mendengar analisa Conan langsung tahu bahwa Rengge ada di gudang biasa mereka menyimpan peralatan teater. Mereka pun bergerak ke lokasi. Naasnya Rengge tidak ditemukan di sana. Mereka yang menemukan tali bekas ikatan dan beberapa bericak tiada. Sehingga mereka menyimpulkan kali ini Rengge beneran diculik oleh seseorang yang membantunya membuat kondisi penculikan dan diminta kembali ke teater untuk memerankan Kaguya di awal sesi. Di sini Tamanosuke berjanji akan membawa Rengge secepatnya. Lalu Tamanosuke dan Conan pun mencari petunjuk keberadaan Rengge. Di sisi lain nampak Onuki sudah mengemas uang tebusan di dalam tas dan berangkat ke lokasi sesuai instruksi pelaku. Onuki diikuti polisi di jarak tertentu dan memasang alat penyadap. Onuki pun berpindah mobil di sebuah parkiran lalu menerima telepon dari pelaku. Setelah diangkat, Onuki mengemudi sesuai arahan dan ketika lampu merah
mata. Tiba-tiba Honoki disuruh cepat berbelok kiri dan menjauh dari intaian polisi. Nahasnya Honoki ditemukan pingsan di sebuah tiang. Pelaku berhasil membawa uang tebusan dan ponselnya. Sebelum Honoki pingsan akibat dipukul, pelaku bilang akan mengabari keberadaan Sandra setelah penghitungan uang tebusan selesai. Hal ini diketahui Conan dan nampaknya Conan melihat beberapa CCTV di area jalan yang dilewati jalur mobil Honoki dan polisi. Kemudian meminta bantuan Takagi untuk memeriksa rekaman CCTV tersebut. Dari sini Conan melihat keanehan dan berhasil memecahkan teka-teki si pelaku. Di saat itu Kokoro datang dan memarahi Conan yang menyeret Takagi ke lokasi tersebut seenaknya. Conan pun langsung membius Kokoro dan menyuruh Takagi membawa semua orang ke lokasi itu. Conan memulai didosi menggunakan desi kupu-kupu seperti biasanya. Berawal dari Renki yang sejak awal berniat membuat keadaan seperti penculikan, namun dia dibantu seseorang. Hal ini jelas terlihat dari video yang sengaja dipotong dan ada yang sarang laba-laba yang menempel di rambut Renki. Pada lokasi sarang laba-laba itu cukup jauh dari tempat Renki diikat. Ini membuktikan Renki hanya pura-pura disekap. Nahasnya orang yang membantu Renki melakukan penculikan sebenarnya dan memindahkannya ke lokasi lain setelah melakukan kekerasan. Dalam rekaman CCTV jalan di mana mobil Honoki berbelok cepat ke arah kiri, sebenarnya di saat itu Honoki tidak menerima telepon dari pelaku, melainkan berbicara sendiri. Ini sudah menjadi bukti bahwa Honoki terlibat dan bisa jadi tersangka. Namun saat ini yang terpenting di mana Renki berada. Meskipun Honoki sudah dipojokkan dan sudah dipancing dengan suara flash deal melalui ponsel, nampaknya Honoki tetap tidak mau mengakuinya dan berusaha menyangka. Pada akhirnya keberadaan Renki tidak diketahui. Tamanosuke pun kembali ke teater karena sebentar hiburannya tiba. Sedangkan Conan dan detektif Boy menyusuri aliran sungai. Conan pergi ke sana karena menemukan sedikit rumput dari mobil yang dikemudi Honoki. Dalam mengayomi mengabari lewat rencana detektif, Renki berhasil ditemukan di pinggir sungai. Tentu saja Renki menanyakan keadaan teater sehingga mereka segera ke lokasi teater dan pelan-pelan berhasil dikenakan Renki di sesi akhir. Setelah kejadian itu, Renki meyakinkan ayahnya sehingga ayah Renki mengizinkan Renki melakukan kesibukan dan melanjutkannya menjadi artis teater bersama Tomonosuke keliling kota. Dan atas kesaksian Renki, Honoki ditangkap polisi. Uang tebusan dan ponsel ditemukan telah disembunyikan di gudang-gudang air bawah tanah dan kasus pun tutup. Sinawat cerita detektif Conan episode 411 sampai 412 dimulai di sebuah pegunungan saat musim panas. Nampak detektif Boy yang asik berburu kumbang, namun mereka tidak menemukan satupun kumbang di sana. Menurut Conan, bulan sekarang bukan musimnya para kumbang berkeliaran bebas. Mereka akan muncul di bulan Juni dan Juli. Tak lama Profesor Akasa datang dan memulai sebuah kuis yang telah dibuat olehnya dan Haibara semalaman suntuk sampai Haibara terlihat masih mengantuk, yaitu sebuah kode untuk menemukan lokasi harta karun. Kodenya berupa Maramushi Nintendo. Haibara memberi clue mereka harus berbahan miring dan mencuci muka setiap kali buntu saat memecahkan kode itu. Dan apabila semuanya mengaku kalah dan menyerah, Akasa dan Haibara akan menunjukkan lokasinya. Di sini Conan sebenarnya memahami setengah kodenya, namun sedikit terkendala di tengah arti karena penulisan kodenya memakai katakana semua. Lalu Genta dan Ayumi kemudian musik. Conan nampak senang mendengar hal itu dari Conan, kemudian berkata, ternyata ada yang tidak bisa Conan pecahkan. Kau memang anak SD seperti kami. Setelah setengah hari berkeliaran, nampak Genta berhasil menemukan sebuah tempat bernama Maramushi. Setelah dia mati, nampaknya itu adalah sebuah pemandian air panas umum. Di saat itu Conan mendapat pesan gambar yang masuk ke ponsel Shinichi. Ternyata dari Sonoko. Isinya berupa foto dan memakai bikini. Detik berikutnya, Conan menelpon dan meminta Shinichi menghapus foto bikini yang dikirim Sonoko. Usai menutup telepon, ternyata Conan bukan menghapus, ia justru menyimpan foto itu. Hal tersebut dipergoki detektif yang lain. Dan Conan diceramahi bahwa foto bikini begitu bukan tontonan anak kecil. Namun Conan mengalihkan topik ke kode yang belum dipecahkan. Malam harinya, nampak Conan termenung, masih berusaha
membacakan kode. Tak lama detektif lainnya datang dan berkata untuk segera menyerah saja agar permainan itu cepat selesai. Tiba-tiba ponsel Shinichi mendapat telepon dari Ran, sehingga Conan bergegas keluar tenda. Ran pun menjelaskan bahwa di hotel dia menginap dengan Sonoko telah terjadi kasus pembunuhan. Di kamar hotel korban ditemukan kode berupa tulisan Ayu yang tertulis di kaca. Nah, saat berjalan ke hotel itu, tak Sonoko dijamret sehingga saat Sonoko mau memberikan bukti foto tidak bisa. Dalam foto bikini itu pada latar belakangnya ada kode. Lalu Sonoko meminta Shinichi mengirim kembali foto tersebut. Namun Shinichi menjawab sudah menghapusnya. Korban ditemukan oleh ketiga temannya yang sengaja datang ke kamar korban untuk mengajak makan malam. Namun korban telah tewas di dekat jendela dalam kondisi tegak lurus menghadap jendela kaca yang pecah. Conan mengartikan bahwa pesan di kaca itu berarti teleponlah. Lalu Tan segera memberitahu hal itu kepada polisi. Ponsel pun ditutup. Setelah beberapa menit, ponsel Shinichi mendapat pesan dari ponsel Sonoko yang hilang saat dijamret. Isinya menanyakan alamat rumah kontak terakhir yang dia kirimi dan berusaha memberikannya. Awalnya Conan hanya menduga bahwa si penjamret mungkin hanya mengambil uang dan benda berharga lainnya lalu meninggalkan tas dan ponsel tersebut. Akan tetapi, Conan juga merasa aneh kenapa orang yang menemukan ponsel itu mengirim pesan, bukannya langsung menelpon melalui panggilan terakhir. Di saat itu, Hayumi berkata bahwa dia menemukan ubur-ubur baru saja. Yenta dan Mitsuhiko jelas tidak percaya. Mana ada ubur-ubur di gunung. Hayumi pun menunjukkan pelang pemandian air panas yang terbalik. Nampak seperti ubur-ubur. Di sini Conan menatap kode dari Profesor Agasa dan Ibara, lalu tersenyum. Sebagai tanda dia sudah tahu maksud dan arti kode tersebut. Meski begitu, Conan tidak langsung memberitahu detektif yang lain. Conan membantu mereka untuk bisa memecahkan sendiri, dimulai dari tulisan kode yang berupa katakana semua, lalu clue dari Haibara yang menyuruh mencuci muka. Di sini Ayumi mempraktekkan dan menyadari bahwa setelah mencuci muka biasanya bercermin. Di saat itu Mitsuhiko pun mencoba mengarahkan tulisan kode ke bulan dan berhasil membacanya. Seakan-akan kode yang tertulis pada kertas itu dibaca dari arah berlawanan seperti kaca. Isi kodenya berarti gerbang kuil. Mereka pun bergegas ke gerbang kuil untuk mengambil harta karun. Sedangkan Conan hanya tersenyum. Di sini Profesor Agasa bertanya, kau tidak mau melihatnya juga? Conan menjawab, di malam hari, bila dari siang sudah memasang ketat di gerbang kuil, maka kumbang akan menghampirinya dan berkumpul di sana. Itulah harta karunnya. Lalu Conan teringatkan dan kode yang ditinggalkan korban di kaca. Dia baru menyadari bahwa kode itu bukan berarti terbanglah, melainkan berarti nama si pelaku, yaitu Kano. Conan langsung menelpon Tan dan beritahu kesalahan kode itu karena kode tersebut mempunyai trik yang sama seperti kode yang dibuat Profesor Agasa dan Haibara. Ternyata Tan sedang berada di mobil Kano. Mereka menuju ke hotel penginapan. Namun sesaat itu, ponsel Tan kehabisan baterai dan telepon terputus. Conan pun menelpon ponsel Sonoko karena dia yakin yang mengirim pesan bukan penemu, melainkan penjamret yang memasak. Memang sengaja mengambilnya untuk menghapus bukti foto. Dan ponsel Sonoko pun berdering. Sonoko datang menyadarinya. Si pelaku pun mengakui bahwa dia penjamret yang mengambil tas Sonoko sambil menyiapkan pisau. Nampaknya si pelaku berusaha membungkam Tan dan Sonoko, bahkan meminta alamat rumah Shinichi. Orang yang menerima bukti foto. Pada akhirnya si pelaku ditangkap polisi karena Ran telah menendang wajahnya dengan teknik karate, memakai kaki hingga si pelaku pingsan. Kemudian Sonoko mengangkat telepon Shinichi lalu memberitahu mobilnya menabrak pohon setelah Ran menendang wajah pelaku. Mendengar hal itu, nampaknya Conan lega. Keesokan paginya, nampak Conan mengecek ponsel dan terlihat kebingungan. Di saat itu Mitsuhiko bilang, apa kau mencari foto bikini yang kemarin? Ternyata foto tersebut sudah dihapus oleh Haibara atas permintaan detektif lainnya
Maria semalam. Sinawar cerita detektif Conan episode 415 sampai 417 dimulai di sebuah mobil. Nampak seorang pria yang bekerja sebagai kepala pelayan sebuah rumah mewah bernama Kenzo. Dia menjelaskan bahwa sejak 2 tahun lalu tuan rumahnya mengalami depresi akibat mimpi buruk. Kenzo menyatakan sudah menyewa jenayah untuk mengusir hantu, bahkan memanggil paranormal, namun tidak ada yang berhasil. Selama 2 tahun itu sudah terjadi 4 kecelakaan, mulai dari remblong, lemari roboh sendiri hingga jendela kaca balkon pecah, sehingga Kenzo mengundangku ke Mori. Tentu saja aku kudu berkata, aku ini seorang detektif, tugasnya menyelesaikan kasus satu permasalahan dunia nyata, bukan mengurus hal dari dunia gaib. Kenzo memahami pernyataanku guru. Pada akhirnya guru diminta menyelidiki mengenai surat hana yang telah diterima, berisi tulisan bertobat sebelum aku bangkit kembali. Aku hantu kelima. Awalnya Kenzo menerima surat itu mengira surat itu hanya perbuatan orang iseng. Namun ketika tuan dan nyonya rumah melihatnya, mereka nampak shock dengan wajah ketakutan dan panik. Conan pun bertanya kapan kejadian itu terjadi. Kenzo menjawab, harinya tidak menentu, namun selalu terjadi pada tanggal 4. Dan tuan yang melihat ponsel berkata bahwa sekarang tanggal 3, itu artinya besok adalah tanggal 4. Kemudian supir pribadi yang bernama Watabi mengeluarkan memo saat lampu merah. Dia menjelaskan detail kejadian beserta tanggalnya. Dia mengaku berubah sehingga mencatat setiap kejadian atau hal penting lainnya. Guru pun berkomentar bahwa kejadian itu hanya kecelakaan biasa. Sesampainya di rumah klien, mereka disambut seorang wanita yang nampak ngomel ke Kenzo karena tidak mengabari jumlah tamu yang bertambah, yang seharusnya hanya 1 orang. Guru pun berkata bahwa Ran dan Conan mendadak ikut. Wanita bernama Namika, dia adalah seorang kepala koki keluarga Tomo, meneruskan jejak ayahnya yang dulu juga seorang koki di rumah tersebut. Lalu Kenzo memberitahu Watabi jadwal kunjungan rumah sakit tuannya jam 8 malam ini. Watabi pun mencatatnya di memo, namun isi penanya habis. Di sini Conan meminjamkan penanya. Watabi pun sempat mengelap pena tersebut beralasan dia pernah keracunan makanan, sehingga suami membersihkan apapun yang akan dia pakai, bahkan sering memakai sarung tangan. Saat mereka masuk ke lobi rumah, bertemu Maid wanita yang menurut guru mirip dengan wanita muda yang jadi koki. Ternyata wanita Maid ini ibunya Namika, bernama Shigeko. Dia sempat marah saat guru menunjuk ke arahnya karena Shigeko ini punya trauma dengan hal-hal sejenis benda runcing alias fobia. Lalu Kenzo meminta Shigeko memperbaiki kemudian sebuah lukisan yang terlihat benceng 5 mm. Ternyata Kenzo ini kepala pelayan yang selalu memperhatikan perfeksionis. Kemudian mereka naik ke lantai 3. Untuk masuk ke mansion itu harus memasukkan kode dan sidik jari alias terpasang keamanan. Apabila orang lain yang sidik jarinya tidak terdaftar memakainya, maka alarm akan berbunyi. Begitu mereka masuk, bertemu dengan nyonya Tomo dan temannya yang seorang direktur perusahaan keamanan bernama Kaguchi. Dialah yang memasang alat keamanan di mansion tersebut. Dalam tuan rumah muncul dan menyambut guru. Tujuannya memanggil guru adalah untuk menangkap pelaku teror terhadapnya yang terjadi 2 tahun belakangan, terutama orang yang mengirim surat ancaman. Setelah berkenalan singkat, karena Tomo punya penyakit jantung, dia kembali ke kamarnya untuk istirahat, ditemani istrinya. Sedangkan Kenzo mengantar guru dan lainnya berkeliling mansion. Tak disangka, hari menjadi malam. Guru dan Conan pun disuguhi makan malam. Di saat itu Kenzo bertanya mengenai keadaan mansion. Apakah guru menemukan keanehan di rumah mansion tersebut? Guru hanya menjawab mansion itu sangat besar dan belum ada hal aneh yang dia temukan. Di saat itu Conan meminta minuman pada pelayan wanita yaitu Namika. Namun Namika sempat bermenung panik. Akhirnya ibunya yaitu Shigeko yang membawakan. Ibunya ini menjelaskan bahwa Namika punya fobia terhadap balkon atau ketinggian luar dekat jendela. Selesai makan, guru dan Conan istirahat di sebuah kamar lantai 2. Di
Conan sedang mengamati kecelakaan yang terjadi. Menurut Kenzo dan catatan Watabi, tiba-tiba ada sepatu terjatuh di balkon. Kemudian Conan mengejarnya. Ternyata Kakuchi terjatuh, tergantung di lantai 3. Hal ini membuat Ran berteriak. Mengetahui hal itu, Kenzo menghubungi Nyonya Tomo yang masih dalam perjalanan pulang dari rumah sakit selesai check up. Kenzo mengabarkan bahwa Kakuchi tewas tergantung di balkon lantai 3. Sedangkan lantai 3 itu yang bisa masuk hanya Tuan dan Nyonya saja. Berita itu mengejutkan mereka berdua, bahkan Tuan Tomo sempat tersentak. Kenzo pun menghubungi ambulan dan polisi. Ringkas cerita, Yokomizo dan tim forensik datang melakukan investigasi. Dinyatakan Kakuchi tewas tergantung di balkon lantai 3. Waktu kematian antara 8.30 hingga 9 malam. Yokomizo menduga bahwa kasus kali ini dibawa suara bunuh diri, namun Kokuto menunjukkan sebuah surat yang ditemukan Conan sebelum polisi datang. Surat itu berisi, ini hukuman untuk kejahatanmu 13 tahun lalu. Melihat surat itu, penghuni mansion berwajah pucat. Yokomizo pun meminta kejelasan. Apakah terjadi sesuatu pada 13 tahun lalu? Kenzo pun menceritakan bahwa 13 tahun lalu kapal pesiar pribadi milik keluarga Tomo yang memang biasa mengadakan acara berlayar mengalami kecelakaan. Tenggelam di terjang ombak. Yang selamat hanya 3 orang, Kakuchi dan suami istri Tomo. Yang menjadi korban ada 9 orang, semuanya dari pihak keluarga para pelayan mansion. Polisi pun menginterogasi semua penghuni mansion dan mengambil sidik jari mereka untuk penyelidikan. Naasnya saat polisi berusaha bertemu Tuan Tomo untuk interogasi, Tuan Tomo tidak mau keluar kamarnya. Istrinya yang meminta buka pintu pun tidak dibukakan. Namun terjadi keanehan seperti ada orang lain di kamar Tuan Tomo. Karena Tuan Tomo sempat berteriak sebelum interpon terputus. Conan yang mendengar langsung bergegas ke balkon dan melihat adanya tali menuju balkon atas. Sehingga Conan naik. Ditemukan Tuan Tomo telah tewas. Di dekatnya ada botol obat yang tercecer dan nampak bekas terinjak. Di depan pintu keamanan, Kokuro nampaknya selalu menekan tombol sembarangan hingga membunyikan alarm. Conan pun mencari yang terbuang di kamar Tuan Tomo dan menyalakannya dan berkata bahwa Kokuro menempelkan jarinya di detektor sehingga alarm berbunyi. Conan pun mematikan alarm itu lalu membukakan pintu masuknya. Belum selesai bicara, semua orang masuk ke kamar Tuan Tomo. Di sini Conan meminta Ran tetap berjaga di pintu masuk. Sedangkan Yokomizo dan Kokuro diminta mengecek semua ruangan karena si pelaku yang semula mungkin menyiapkan tali untuk kabur lewat balkon. Mengetahui ada Conan yang naik, si pelaku masih terjebak di salah satu ruangan mansion itu dan masih bersembunyi. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan seorang pun di seluruh ruangan mansion. Pada akhirnya Yokomizo menjadikan semua penghuni sebagai tersangka karena diduga pada saat semua orang masuk, pelaku ikut serta. Padahal sebelumnya yang berada di depan pintu masuk hanya ada Ran, Yokomizo, Kokuro, dan Nyonya Tomo. Nah, di saat interogasi berlangsung, Yokomizo mendapat laporan mengenai sidik jari di botol obat dan tali. Ternyata telah ditemukan sidik jari tak dikenal. Hal ini jelas membuat istri Tomo histeris dan berkata, ini memang kutukan dan itu pasti hantu. Yokomizo pun meminta semua kembali ke kamar masing-masing untuk menenangkan diri. Di saat itu Conan bertanya mengenai perusahaan security yang dipegang Kakuchi. Watabi pun menjelaskan, jadi memangnya tercatat perusahaan Kakuchi berada di Yokohama. Dan pun teringat kembarannya Yokomizo, sehingga Yokomizo menelpon saudaranya itu yang bekerja di Yokohama, lalu menanyakan mengenai perusahaan security. Dan ternyata perusahaan itu 13 tahun lalu melaporkan berita orang hilang, yaitu direktur utamanya yang sampai saat ini belum kunjung pulang. Lalu Conan pun menyarankan untuk menanyakan kebiasaan atau fobia para tersangka, dimulai dari si Gecko yang fobia benda runcit. Di kamarnya segala hal tidak ada yang memakai jarum alis digantikan memakai selotip. Alasan fobia itu akibat waktu kecil wajahnya pernah tertusuk jarum. Lalu ke kamar Namika, dia fobia ketinggian sejak SMP akibat terjatuh dari pohon. Namun pada kejadian itu dia tidak terluka karena ditolong adiknya Watabi yang tewas 12 tahun lalu pada insiden belayar.
Watabi. Alasan dia selalu memakai sarung tangan atau membersihkan sesuatu adalah saat kecil pernah keracunan. Setelah itu Alan nampak masih bingung. Dia merasa ada yang kurang dari semua investigasinya. Di saat itu Alan berkata, bagaimana kalau kita pakai piyama samaan seperti kopelan atau basahan? Di saat itu Alan menyadari pelakunya, lalu bergegas meminta Yokomitsu membantu bersiap-siap berdari. Itu permintaan Kokoro Mori. Karena deduksi Kokoro akan dimulai 3 jam lagi untuk persiapan trip. Tingkat cerita, deduksi Kokoro tidur dimulai. Bermula dari pengecekan ulang semua tualan bensin. Bedanya di kondisi ini Yokomitsu menggunakan suara tinggi hingga para pelayan berwajah takut. Dan yang bertugas mengecek jendela balkon adalah Watabi. Namun setelah selesai, mereka tetap tidak menemukan apapun. Namun di sini Yokomitsu ada 2 orang. Alias meminta bantuan kembarannya datang untuk membantu sebentar. Semua orang tidak menyadari bahwa Yokomitsu bergantian posisi dan ikut serta dalam pengecekan. Itulah trik yang dilakukan pelaku untuk bersembunyi dan mengelabui orang sekitar. Dan hanya bisa dilakukan oleh Watabi yang punya kembaran identik. Bukti awal adalah pada bekas luka di tangan. Pada saat Watabi mengembalikan pena ke konan, tidak ada bekas tersebut. Kemudian, saat pengecekan barusan, Watabi lah yang bertugas mengecek jendela. Dan tentu saja, Watabi tahu bahwa kembarannya itu bersembunyi di balik balkon. Conan pun menjelaskan alur pembunuhan si pelaku. Awalnya pelaku mencuri korban pertama dan menggantungnya di balkon untuk menunjukkan seakan-akan itu ulah hantu dan mengejutkan orang yang melihatnya. Kemudian si pelaku bersiap di kamar Tuan Tomo lalu mengejutkannya. Karena di balkon ada Conan yang naik lewat tali, si pelaku terpaksa bersembunyi di bensin. Nah, ketika dilakukan pencarian, si pelaku ikut serta dan menghindar dengan sembunyi di balik pintu. Itulah sebabnya tidak ditemukan siapapun. Lalu sidik jari tak dikenal yang berada di botol dan tali memang sengaja ditinggalkan pelaku untuk menunjukkan bukti adanya hantu. Namun itu sidik jari kembarannya Watabi. Bukti lainnya, kenapa di kalender milik Watabi hanya terdapat 8 pengingat ulang tahun. Padahal korban insiden berlayar itu ada 9 orang. Jelas karena Watabi punya kembaran, bukan adik yang beda tanggal ulang tahun. Yokomitsu pun menggertak. Watabi disuruh untuk menunjukkan di mana kembarannya atau menyuruh kembarannya itu keluar. Mansion ini sudah dikepung polisi. Pada akhirnya kembaran Watabi muncul sendiri dan mengakui kejahatannya. Ternyata semua berawal dari 13 tahun lalu saat keluarga Tomo mengadakan liburan berlayar. Di saat itu, Kakuji ikut serta dengan membawa tas besar. Saat kembaran Watabi menyelam, ia menemukan tas besar di bawah kapal tersangkut di baling-baling dan terdapat tangan manusia. Ia pun melaporkan hal itu ke Tuan Tomo. Namun tak lama, kapal bergerak dengan kecepatan tinggi dan kehilangan keseimbangan sehingga kapal pun terbalik. Sedangkan yang berhasil selamat menggunakan pelampung hanya Kakuji, Tuan dan Nyonya Tomo. Adik Watabi berhasil selamat namun mengalami amnesia. Nah, 2 tahun lalu mereka bertemu. Tak sengaja, hal ini membuat amnesianya sembuh lalu merencanakan kejahatan tersebut. Lalu, mayat yang hadir di tas besar yang telah dibawa Kakuji itu adalah direktur perusahaan security yang hilang sejak 13 tahun lalu. Dengan dalih Kakuji sebagai orang yang menggantikan posisinya. Dan awal cerita detektif Conan episode 418 dibuka dengan munculnya 2 orang dari bandara yang naik taksi dan bergerak menuju BK. Scene berganti di sekolah SD Tidon. Nampak detektif Wei baru keluar kelas, mereka beranjak pulang. Di sini Ayumi bercerita bahwa ada rumah monyet yang sedang dijual. Ia melihatnya saat berangkat sekolah pagi tadi. Di saat itu Ayumi berkata, aku ingin rumah seperti itu istri saat sudah menikah nanti. Tentu saja Mitsuhiko dan Genta jadi terbawa suasana dan membayangkan diri mereka menikah dengan Ayumi. Lalu Ayumi pun mengajak Conan untuk melihat-lihat rumah tersebut. Hal ini membuat Haibara nampak tersenyum. Di saat mereka keluar gerbang sekolah, nampaknya Conan merasakan kehadiran seseorang seakan sedang mengawasinya. Haibara pun bertanya karena Conan melirik ke samping kiri. Ada apa? Namun Conan mengabaikan hal itu dan menjawab kepada Haibara seperti ada yang
yang maha asik, tapi mungkin hanya perasaanku saja. Nyatanya di sudut gedung sekolah ada seorang wanita berkacamata hitam yang tersayang. Detektif Roy pun sampai di rumah yang dimaksud. Ayumi, izin hai berut, bisik ke pria yang sedang duduk di depan rumah itu. Dia tersebut adalah sales property. Haibar berkata orang tua anak-anak itu sedangnya di rumah baru. Hal ini membuat si pria yang masih pemula ini mempersilahkan detektif Roy masuk untuk melihat dia dalam rumahnya. Terdapat 2 kamar dan skydeck di lantai 3, di mana pada jendela kecil itu bisa melihat kantor detektif Mori. Meski begitu, menurut tuan rumah itu cocok untuk pasangan yang baru menikah karena tangganya sedikit curam. Pada akhirnya, detektif Roy pulang setelah selesai melihat-lihat. Tak lama wanita yang menghauskan kolam muncul di depan rumah tersebut. Keesokan paginya, Ayumi berkata bahwa rumah kemarin yang sudah ada yang menghuni karena penjualnya sudah tidak ada, dan ibunya sempat melihat sepasang lansia pindah ke rumah tersebut. Karena pada lalu detektif Roy pun ke sana saat pulang sekolah, dan memang benar yang menghuni rumah baru itu sepasang lansia. Si nenek yang keluar dari rumah barunya menyapa detektif Roy dan meminta bantuan untuk mengenal daerah itu dengan alasan baru saja pindah. Sedangkan si kakek nampak pergi dengan pakaian rapi membawa tas. Sempat terjadi keanehan yaitu ketika si kakek hendak berdiri, dia menyangga lantai dengan tangan kanannya. Di saat itu si nenek nampak sedikit berwajah marah. Hingga cerita, detektif Roy bertamu. Mereka disuguhi jus. Si nenek bercerita bahwa dia tinggal di rumah itu karena anaknya tinggal di dekat daerah tersebut. Setelah detektif Roy berbincang mengenai area mereka, mereka pun pamit pulang. Scene berganti. Malam hari di rumah detektif Mori nampak Kokoro dan Conan yang sedang makan malam. Di sini Conan masih merasa aneh dengan pesan lansia itu dan pun memberitahu Conan bahwa besok lusa Kokoro dan Tan pulang larut, sehingga meminta Conan berjaga rumah. Di sisi lain nampak si nenek memotret Conan dan yang lain memakai kamera berlensa panjang. Keesokan harinya, Conan menyelidiki pekerjaan si kakek dan mengikutinya hingga ke sebuah pasar. Si kakek masuk ke sebuah gedung tua, ternyata sedang melakukan transaksi dengan lelaki Cina. Di saat itu lelaki Cina menyadari keberadaan Conan dan melemparkan pedang. Untung saja Conan sempat menghindar dan kabur dari sana. Sesampainya di kantor detektif, Conan melihat pantulan cahaya dari arah rumah baru. Lalu Conan mengeceknya. Conan naik ke gedung seberang kantor detektif Mori dan melihat memakai teropong. Ternyata di rumah baru itu ada kamera berlensa panjang yang dipasang di jendela di lantai 3. Conan pun bergegas mengintip pasang lansia itu lagi. Kali ini Conan mengambil foto mereka. Kemudian menunjukkan foto itu kepada si badak. Nampaknya Conan menanyakan apakah mereka anggota organisasi hitam. Namun baru menjawab santai bahwa mereka bukan anggota organisasi, tapi kemungkinan mereka sedang menyamar. Malam harinya, ketika Conan terlelap di ruang kantor detektif, seorang pria berambut merah panjang bertopi masuk ke kantor dan menodongkan pistol ke arah Conan. Hal ini dilihat si nenek melalui kameranya, sehingga si nenek bergegas menuju kantor detektif dan berteriak memanggil nama si Nije. Sudah jelas dia adalah Yukiko, ibunya si Nije. Conan meminta Profesor Adesa menyamar dan membantu Conan agar si nenek menampakkan identitas aslinya. Di sini Conan sebenarnya sudah curiga sejak awal ketika si kakek berdiri dengan sanggaan satu tangan. Hal itu dianggap memalukan dan tidak lazim ketika ada orang lain. Makanya wajah si nenek sempat marah. Yusaku pun menyangkal dan alasan bahwa dirinya bukan aktor, jadi tidak tahu hal demikian. Conan pun bertanya kepada ayahnya ada perlu apa di pasar itu. Ternyata Yusaku sedang membeli serial naik baruan koleksi kesukaannya dari orang Cina itu. Yukiko pun menjelaskan bahwa mereka sedang ada keperluan di Jepang selama 1 minggu terkait novel Yusaku, dan Yukiko langsung pergi ke sekolah saat baru sampai untuk melihat kehidupan Shinichi setelah mengajar. Tampaknya Yukiko berwajah sedih karena jelas Shinichi mengajar harus menjalani kehidupan anak-anak lagi, terlebih numpang di tempat Kukuromori dan jauh dari kedua orang tuanya. Ketika mengintip, Yukiko melihat rumah mungil yang detektif lihat.
sehingga menyewanya selama seminggu. Dari sini Yukiko merasa senang karena bisa mengumpulkan foto Shinichi kecil lagi. Setelah 1 minggu, mereka pun dinyatakan pindah. Padahal sebenarnya mereka kembali ke luar negeri. Cerita detektif Conan episode 419 sampai 420 dibuka di bandara, tepatnya daerah Izumo. Kokoro dan Conan datang ke sana untuk healing alias tamasya. Pertama mereka datang ke sebuah kuil untuk berdoa. Di sini Kokoro berharap dapat jodoh. Tentu saja Conan maupun Tan sempat berwajah masam mendengar hal itu. Lalu mereka menggantungkan secari kertas berisi harapan. Kemudian mereka berkeliling kuil melihat kesenian dan sejarah. Di saat itu muncul seorang wanita muda yang menyapa Kokoro. Dia mengenal Kokoro karena terkenal di TV, bahkan memuji tampang Kokoro lebih menawan dari yang terlihat di televisi. Kokoro pun langsung GR dan bertanya, apakah kamu karyawati di sini? Wanita tersebut menjawab, yes. Dan memperkenalkan diri bernama Eiko. Ternyata kuil itu terkenal karena permohonan percintaan dan pernikahan yang cepat terkabul. Di saat Tan bercerita mengenai ketenaran tersebut, Eiko curhat bahwa dirinya ingin dapat lamaran menikah dengan pria yang disukainya. Namun kenyataan berkata lain. Kedua orang tuanya terlilit utang dan karena tidak bisa melunasi, Eiko diminta untuk menikah dengan seorang direktur bernama Koji sebagai penyelesaian masalah. Di saat itu Kokoro berkomentar bahwa menikah dengan seorang yang tidak dicintai bukankah sama dengan membuang hidup masa depan sendiri. Eiko juga menyadari hal itu dan paham bahwa Kokoro bermaksud baik padanya. Namun kenyataan tidak bisa diubah. Eiko pun mengubah topik dan mengantar mereka berkeliling museum. Di saat itu mereka bertemu seorang pria bernama Ryosuke yang terlihat teman masa kecilnya Eiko. Dan dari sikap maupun cara mereka bicara, Kokoro dan maupun Conan sudah tahu bahwa Eiko dan Ryosuke saling suka. Kokoro sempat berkata pada Ryosuke, yang intinya jangan menyerah sebagai pria bila menyukai wanita. Scene berganti di hari berikutnya ketika Kokoro dan Conan berhenti di lampu merah karena ambulan dan mobil polisi yang lewat. Mereka pun penasaran dan mengikutinya. Ternyata telah terjadi kasus. Ditemukan seorang pria tewas terbunuh di dalam gua Inome. Ternyata korban bernama Koji. Tunangannya Eiko, seorang direktur yang dikenal bersikap buruk, dan polisi pun menilai korban memang punya banyak musuh. Korban ditikam dari belakang. Perkiraan tewas antara jam 1 hingga setengah 2 siang. Menurut keterangan seorang saksi, Koji baru saja dari toko barang antik membawa sebuah katana yang bernilai 10 juta yen. Namun katana tersebut tidak ada di TKP, sehingga polisi menduga kasus kali ini pelaku memang sudah mengintainya sejak di toko antik. Nah, di saat ada kesempatan, yaitu ketika di Gua Inome, pelaku menusuk korban dengan belati dari belakang hingga tewas, lalu mengambil katananya. Usai itu Kokoro dan Conan melanjutkan healing ke sebuah pantai. Dalam perjalanan, Tan berkata, berita ini bagus bukan untuk Eiko. Dia batal menikah dengan pria yang bukan pilihannya. Lalu dan juga teringat mengenai kisah Orochi, si ular berkepala 8 yang menawan seorang gadis. Lalu seorang pria bernama Susano datang membawa katana menghabisi Orochi dan menyelamatkan si gadis. Kokoro juga sependapat, namun dibandingkan dengan kasus Koji, mungkin itu hanya sebuah kebetulan saja dan Koji menjadi korban perampokan. Sesampainya di pantai Inasa, dalam seekor anjing bertingkah aneh, Kokoro dan Conan pun mengejarnya. Mereka menemukan sebuah katana lalu menghubungi polisi. Ternyata katana itu memang barang antik yang dibawa Koji. Maka Kokoro menyimpulkan kasus kali ini terdapat kamuflase. Ringkas cerita, polisi menghadirkan 4 orang yang diduga sebagai tersangka, yaitu Fuje, Kazuya, Eiko, dan Ryosuke. Nampaknya Kokoro dan Conan juga ikut serta sebagai saksi penemu katana.
tersangka pertama Fujie menyatakan perusahaan gedung sewa pernikahan yang dikelola dirinya mengalami bangkrut akibat kalah saing. Di sini Koji menawarkan diri sebagai investor dengan syarat pengelolaan akan diambil alih oleh perusahaannya. Ternyata Fujie tidak punya pilihan lain apalagi Koji ini kakak kelasnya saat di universitas ketika masih jadi mahasiswa di Tokyo. Meskipun dirinya tidak mau menerima, namun hanya Koji pilihan terakhirnya. Lalu Eiko menjelaskan bahwa kedua orang tuanya punya penginapan model lama dan saat itu ada tawaran perusahaan luar kota yang akan membelinya untuk dibangun hotel mewah. Namun kedua orang tua Eiko bingung karena penginapan tersebut turun-temurun alias warisan keluarga dan satu-satunya penghasilan. Di saat itu Koji datang menawarkan diri membantu renovasi penginapan. Setelah selesai dan urusan dengan perusahaan luar kota juga berakhir, Koji datang menagih dana renovasi. Itu dianggap berhutang, dan karena orang tua Eiko tak sanggup membayarnya, Koji meminta Eiko menikah dengannya. Eiko pun tidak bisa menolak. Kedua orang tuanya juga hanya pasrah demi pertahankan warisan itu. Hal itu diketahui Ryosuke dan membuatnya jengkel. Ketika tersangka jelas punya motif untuk membunuh Koji, polisi pun menanyakan alibi mereka pada saat kejadian, yaitu jam 1 hingga setengah 2 siang. Fujie menyatakan bahwa dia berada di kastil Matsue. Soal polisi mengeceknya memang terbukti. Pada catatan buku tamu ada tulisan tangan Fujie. Kemudian Ryosuke berkata bahwa dirinya berada di stasiun. Dia biasa di sana untuk membaca buku menyendiri karena jam segitu sepi dan tenang. Jelas tidak ada saksi yang bisa menguatkan alibinya. Lalu Eiko berkata dirinya berada di Mercusuar Pantai Inasa. Dia biasanya main ke sana apabila selesai kerja, dan Eiko juga sama. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi saksi. Pada akhirnya pada tersangka disuruh pulang. Polisi akan menghubungi kembali setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun saat tersisa Eiko saja, Conan berkata, kakak tidak sedang menutupi kesalahan orang lain, bukan? Di saat itu, Kokuro menyadari petunjuk dari Conan. Ternyata memang benar Eiko memberi kesaksian palsu untuk Ryosuke. Hal ini langsung dibuktikan oleh Conan dan Tuan yang pergi ke stasiun. Di sana ada seorang nenek yang jadi saksi bahwa tiap siang hari Eiko selalu menyendiri membawa buku di sana, membaca buku di sana. Ryosuke pun dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada akhirnya, di sini terungkap 2 hari lalu Koji meminta Eiko datang ke Gua Inasa jam 1:30 siang. Di saat itu juga Leontinnya hilang setelah pertemuan dengan Fujie. Nah, undangan ke Gua Inasa itu diketahui Fujie maupun Ryosuke. Namun Ryosuke menggantikan Eiko karena khawatir. Jadi yang datang ke gua adalah Ryosuke. Jam 1 siang itu Ryosuke berhenti ke gua. Dia sengaja datang lebih awal. Dan ternyata Ryosuke menemukan Koji tewas di gua itu dengan tusukan belati di punggungnya. Lalu menemukan leontin milik Eiko. Karena Ryosuke berpikir bahwa Eiko pelakunya, maka Ryosuke mengambil katana dan menguburnya di pantai Inasa agar dianggap kasus perampokan. Di sinilah letak kesalahannya. Ryosuke tidak menyangka katana itu cepat ditemukan. Hal ini membuat Kokoro marah karena Ryosuke sudah merusak TKP sebenarnya, sehingga mempersulit polisi melacak pelaku yang sebenarnya juga. Kokoro dan Conan pun segera pergi ke kastil Matsue. Di sini Conan mengecek buku tamu dan menemukan keanehan. Di hari sebelumnya tidak ada jamnya, sedangkan di hari kejadian terdapat jam. Di sini Conan menyadari kejanggalan tulisannya juga, sehingga Conan tersayang. Lalu Conan pun menghubungi Fujie memakai suara Kokoro untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian Conan juga menelpon Kokoro dengan suara Fujie untuk bertemu. Ringkas cerita, setelah semua orang berkumpul, Conan membius Kokoro dan memulai reduksi Kokoro tidur. Berawal dari Fujie menghubungi Koji untuk bertemu di gua dengan alasan Fujie akan memberitahu cara meluluhkan hati Eiko. Setelah itu Fujie menelpon Eiko meniru gaya bicara Koji dan memintanya bertemu
di lokasi yang sama. Setelahnya Fujie membuat alibi di kastil Matsue dengan mengganti isi ballpoint-nya dengan pensil. Kemudian Fujie pergi ke gua menikam Koji hingga tewas, lalu meletakkan liontin milik Keiko yang sudah Fujie curi. Setelahnya, dia kembali ke kastil untuk menyelesaikan alibi, yaitu menghapus satu nama yang berkunjung pada jam satuan, lalu mengganti dengan namanya sendiri. Tentu saja Fujie mengelak, dia meminta buktinya. Kokoro pun menjelaskan salah satu nama yang jangka. Di barisan hari itu, ada nama Yamada yang berasal dari Narise, Tokyo. Fujie masih ngotot dan itu belum membuktikan apapun. Kokoro pun menegaskan, Fujie pernah jadi mahasiswa di Tokyo selama 4 tahun. Namun, kota Narise sejak tahun lalu sudah bukan bagian dari Tokyo lagi, melainkan pindah jadi bagian Hiro City. Itulah masalah dan buktinya. Pada akhirnya, Fujie mengakui perbuatannya. Motifnya jelas, Fujie tidak mau perusahaannya diambil alih oleh Koji, dan dirinya nampak tidak menyesali perbuatannya itu. Bahkan sempat berpesan kepada Ryosuke untuk menjaga Keiko, karena sekarang mereka tidak terbelenggu oleh siapapun. Kasus pun hidup